memberikan pertanyaan dan jawaban yang menyerang personal atau menghina pasangan calon lainnya. Dan kini kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Paslon nomor 2 yang saya hormati, saya jalan dari Bima sampai Lembar. Banyak sekali janda-janda, Pak. Banyak sekali anak-anak yang kawin pada usia dini. Banyak sekali. Kita telusuri sebab-sebabnya karena sering masih ada kekerasan pada perempuan dan anak. Ya, kalau ini terus dibiarkan, ya ini akan jadi masalah besar juga. Kira-kira strategi paslon 2 ini bagaimana supaya untuk menekan kekerasan terhadap perempuan dan pelecehan terhadap anak. Itu yang pertanyaan seperti itu. Cukup Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan ini. Waktu Anda 90 detik dimulai saat Anda berbicara. Ya, terus terang periode pertama jadi gubernur, saya sangat terbantukan untuk menjawab pertanyaan ini dengan kehadiran Ibu Haja Rohmi sebagai wakil gubernur. Jadi beliau sangat concern terhadap persoalan kesetaraan gender, kemudian masalah perlindungan anak, kekerasan seksual dan lain sebagainya. Bahkan kalau setiap kami mutasi dan lain sebagainya, konfigurasi kalau bisa selalu ada kepala dinas yang perempuan. Nah tentu apa yang dilakukan Bu Rohmi dan kami waktu itu salah satunya itu ada pusat pengaduan yang responsif. Sehingga dengan mudahnya orang mengadu kalau ada kekerasan seksual dan perempuan terhadap anak itu, orang jadi takut atau enggan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran itu karena orang yang jadi korban bisa dengan mudah untuk melakukan pengaduan. Dan sejauh ini apa yang dilakukan beliau itu luar biasa hasilnya. Memang belum sepenuhnya kita bisa sempurna Pak Bupati ya, tapi sejauh yang kami alami kita termasuk provinsi yang mendapat apresiasi dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai provinsi misalnya yang ramah terhadap perempuan dan anak di berbagai kabupaten. Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih. Kami kembalikan kepada paslon 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon 2. Waktu Anda 60 detik. Baik, memang permasalahan ini adalah masalah yang sangat mendasar dan masalah besar bagi provinsi yang kita cintai ini. Maka menanganinya harus betul-betul serius. Komitmen dari pemerintah provinsi, kabupaten sampai dengan desa itu wajib harus kita tegakkan. Yang utama adalah bagaimana kita memotretnya berbasis desa. Dan juga KPPS yang ada, kekerasan pada Satgas KPPS yang ada itu harus betul-betul aktif. Dan semua perguruan tinggi juga memiliki Satgas KPPS itu juga harus diaktifkan. Kemudian provinsi layak anak yang kita perjuangkan kemarin yang keluar pada tahun 2023 di mana NTB dikukuhkan sebagai provinsi layak anak yang mana itu berarti 10 kabupaten kotanya adalah kabupaten kota layak anak itu harus diimplementasikan di mana sekolah-sekolah kita semuanya harus menjadi sekolah ramah anak sehingga ke depan adalah tentu implementasi ini yang harus kita dan supremasi hukum, penegakan supremasi hukum. Waktu telah habis. Terima kasih. Berikutnya kesempatan untuk paslon nomor urut 2 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Ini ada yang menarik diulang berkali-kali oleh sahabat saya Mas Iqbal ini tentang hadirnya sekolah tinggi ilmu seni dan budaya. Nah kalau perguruan tinggi itu Mas Iqbal itu ada namanya akademi vokasi. Ada namanya community college, akademi komunitas, ada namanya sekolah tinggi, institut, dan universitas. Nah saya lihat kalau pengalaman di Bima, bikin akademi vokasi, susahnya minta ampun, nggak selesai-selesai sampai hari ini. Nah saya ingin tahu bagaimana cara Mas Iqbal untuk
mewujudkan sekolah tinggi ilmu seni dan budaya itu. Karena enggak lantas-lantas kita jadi gubernur terus pengen hadirnya sekolah tinggi, setahu saya enggak begitu. Nah, kira-kira gimana proses prosedur sehingga sekolah tinggi ilmu seni budaya itu bisa hadir di tempat kita? Terima kasih Bapak. Kami beri kesempatan kepada paslon 3 menjawab pertanyaan dari paslon 2. Waktunya 90 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Sebetulnya gagasan sekolah tinggi ilmu seni dan budaya itu bukan sesuatu yang baru. Para aktivis budaya kita itu sudah bicara lama sekali mengenai masalah itu. Dan itu sudah pernah diintroduce juga ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan saya tahu di Kementerian dan Kebudayaan itu sudah hampir final. Tetapi mungkin tidak pernah di-push. Kita lupa mem-push untuk mendorong itu segera terrealisasi gitu. Nah itu persoalannya, karena itu buat saya dari segi budaya, kita ini punya keragaman budaya yang luar biasa. Dan saya kira kita perlu ruang untuk tetap, tadi saya pakai istilah Center of Excellence, untuk mengembangkan budaya tersebut. Saat ini kan kita ini ada berapa komponen, ada Sumbawa, ada Mbojo, Bima, dan juga ada NTB. Nah ini tiga ini belum pernah kita kembangkan dengan baik, dengan maksimal. Budayawan kita belum punya ruang di mana mereka bisa mengembangkan itu. Dan saya yakin dengan pendekatan yang ada sekarang kita bisa mewujudkannya dengan dukungan provinsi nanti. Yang belum adalah kita mewujudkannya. Saya tahu memang pada masa Bang Zul karena COVID, karena gempa itu belum menjadi fokus, tapi saya kira karena ini sudah pernah dijajaki oleh para budayawan kita, ini tinggal merealisasikannya ke depan. Makasih. Baik, terima kasih. Kami kembalikan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Ini yang hadir banyak guru besar, para akademisi dari UNRAM, dari UIN, juga ada penggiat pendidikan di grup Jilbab Hijau ini. Jadi jangankan sekolah tinggi ilmu seni dan budaya, institutnya pun yang punya prodi lebih banyak kita sudah bikin. Jadi jangankan sekolah tinggi. Kenapa saya tanya pertanyaan tadi itu? Karena enggak mudah untuk bikin sekolah tinggi atau institut seni budaya kalau kita tidak tahu prodi-prodinya seperti apa. Misalnya untuk bikin prodi seni tari, seni musik butuh minimal 6 S2 yang linier di bidang itu. Nah sekarang misalnya Mas Iqbal mau bikin sekolah tinggi bukan karena hanya ada gagasan terus jadi sekolah tinggi. Kita mempersiapkan SDN-nya dulu terlebih dahulu. Ada nggak S2 yang linier 6 orang untuk sekolah tinggi itu? Baik, terima kasih kepada paslon 2. Kami persilakan sekarang paslon nomor urut 3 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 60 detik. Mohon tenang. Terima kasih. Pertanyaan kami kepada paslon nomor 1. Tadi beliau sudah mempertanyakan apa langkah kita untuk menginventarisasi terkait dengan masalah kebudayaan di Nusa Tenggara Barat. Dengan data-data kebudayaan itu kami ingin menanyakan apa kiat yang paslon 1 bisa laksanakan dengan data-data kebudayaan itu untuk memajukan pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Cukup? Baik, kami persilakan paslon nomor 1 untuk menjawab. Waktu Anda 90 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, pariwisata yang akan kita perjuangkan ke depan adalah pariwisata yang berkelanjutan atau sustainable tourism. Dan kita tahu NTB ini luar biasa kaya ya, dari alamnya yang luar biasa indah, kemudian budayanya yang luar biasa cantik ya, menarik, kemudian juga dengan kerajinan-kerajinannya yang luar biasa indah. Nah, ini harus dijadikan menjadi satu kesatuan. Makanya kita kenal yang namanya pariwisata dengan ekonomi kreatif. Nah, atraksi-atraksi budaya-budaya ini menjadi bagian daripada atraksi untuk wisata kita. Dan ini yang harus kita maksimalkan ke depan. Bagaimana dia bisa menjadi satu siklus yang tersistem sehingga kedatangan wisatawan ke NTB
semakin banyak, semakin bagus pariwisata kita, budaya kita juga semakin banyak ditampilkan, semakin banyak dikenal oleh dunia, dan kita harus punya strategi-strategi. Dan jangan lupa digitalisasi atau teknologi juga harus kita gunakan sehingga tidak hanya dikenal di Indonesia, dunia juga akan mengenal dengan mudah budaya-budaya kita. Jadi ini menjadi satu siklus yang akan simbiosis mutualisme, dan otomatis pariwisata maju, budaya juga maju. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Cukup, waktunya masih ada? Cukup ya. Kita kembalikan lagi kepada paslon 3 merespon jawaban dari paslon 1. Waktu Anda 60 detik. Sebenarnya pertanyaan tadi arahnya bukan ke situ, Bu, tapi dia bertanya mengenai, Ibu kan menginventarisir data-data budaya. Lalu mau diapain data ini untuk perkembangan pariwisata? Jadi enggak dengan kita punya tarian, punya kerajinan, terus turis pada berdatangan ke sini sih enggak, Bu. Tapi gini, kita punya peluang, kalau kita punya data yang baik di sektor budaya itu, kita punya peluang untuk mengajukan diri kita atau situs-situs kita itu sebagai tangible atau intangible kebendaan atau ketidakbendaan. Nah, kita tuh belum punya yang diakui oleh UNESCO. Jadi contoh Kota Tua Ampenan, kalau kita perjuangkan untuk menjadi situs dunia yang diakui oleh UNESCO, kita punya kesempatan yang bagus di situ. Belum lagi tentang keyakinan kita mengenai Rinjani sebagai soko guru di Pulau Lombok, itu juga bisa diperjuangkan sebagai intangible asset untuk UNESCO juga. Jadi ini sebetulnya baik, waktu Anda sudah habis. Terima kasih. Sekali lagi kita berikan aplaus terlebih dahulu untuk seluruh pasangan calon yang telah kita saksikan bersama. Para paslon ini sudah saling bertanya dan juga